Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran matematika wajib bersama Bunda Febri. Nah, hari ini kita akan belajar subtopik aplikasi trigonometri. Kita akan menggunakan konsep-konsep trigonometri yang sudah kita pelajari di kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ketika kita melihat gedung, pengen tahu tinggi gedung atau pengen tahu jarak kita dengan gedung berapa, pengen tahu misalkan panjang atau tinggi tiang bendera dan lain-lain. Itu bisa kita hitung dengan konsep trigonometri. Nah, sebelum masuk ke soal-soalnya, kalian harus tahu dulu. Nah, ini sudah dipelajari di SMP, ada yang namanya sudut elevasi. Sudut elevasi itu yang gimana? Nah, benar. Sudut elevasi itu ketika sudut yang terbentuk ketika kita melihat ke atas. Kita memandang ke atas. Nah, di sini katanya AP mewakili garis pandang dari mata ke atas ke puncak bendera. Nah, ke titik P. Kemudian ada AB yang dinamakan dengan garis horizontal dan sudut PAB adalah sudut elevasi. Nah, berarti kita dapat simpulkan kalau sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah pandang dan arah horizontal jika kita memandang ke atas. Jadi ketika kita melihat ke atas dan juga harus ada garis horizontal yang sejajar dengan mata. Nah, seperti itu. Selain sudut elevasi juga ada sudut, nah benar, sudut depresi. Sudut depresi contohnya itu ketika misalkan kita berada di atas pesawat, terus kalian lihat-lihat ke bawah, ngelihat gedung, ngelihat puncak, menara dan lain-lain. Nah, di sini ada AM yang mewakili garis pandang ke bawah dari A ke M. Nah ya, sisi AM itu, kemudian ada AB yaitu garis horizontal, dan juga sudut BAM itu yang disebut dengan sudut depresi. Nah, jadi harus ada garis horizontal, kemudian harus ada garis yang melihat ke bawah, sudut pandang ke bawahnya. Dan dapat kita simpulkan kalau sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah pandang dan arah horizontal jika kita memandang ke bawah. Nah, itu tadi untuk sudut elevasi dan sudut depresi. Oke, kalau gitu kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama di sini, Bagus berdiri dengan jarak 80 meter dari sebuah menara, memandang puncak menara dengan sudut elevasi 60 derajat. Nah, Bunda ilustrasikan gambarnya seperti ini ya. Maaf kalau gambarnya rada-rada jelek ya. Kemudian sudut elevasi yang terbentuk ada 60, sedangkan jarak antara Bagus dan menara ada 80 dan tinggi Bagus 150 cm. Nah, karena kita yang ditanyanya itu adalah tinggi menara, berarti kalau kita gunakan konsep trigono, kita harus tahu dulu ya nama-nama sisinya. Yang berada di depan sudut 60 itu dinamakan sisi apa? Ya, sisi depan. Kemudian 80 meter ini sisi samping dan ini sisi miring. Nah, biar lebih gampang, kita namakan aja ya segitiga ini jadi A, B, C. Kemudian Bunda juga akan garis ini, bawahnya Bunda gabungkan, ini Bunda kasih titik D, ini titik E. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu kalau sisi BC itu sama dengan sisi ED. Kemudian sisi BC dan sisi ED itu panjangnya 80 meter. Dan sisi BE itu sama dengan sisi CD. Nah, 1,5 meter ya, karena di sini satuannya masih sentimeter. Oke, kita gunakan rumus trigonometri. Di sini ada depan, ada samping, ada miring. Kira-kira rumus yang cocok apa? Nah, iya, rumus tan. Berarti tan 60 sama dengan depan per samping. Tan 60 itu adalah akar 3. Kemudian depannya itu yang kita cari, sampingnya itu 80 meter. Nah, kita bisa kali silang. Kita pakai bantuan per 1, kemudian kalian kali silang, jadinya D sama dengan 80 akar 3 meter. Kalian boleh ganti akar tingginya jadi 1,73. Nah,
1,73 itu dapatnya dari kalkulator ya. Jadi yang harus kalian hafalkan yaitu akar 2 sama akar 3 ya. Akar 2 itu 1,41, akar 3 itu 1,73. Nah, jadi nanti tidak usah pakai kalkulator lagi. Kemudian kita kalikan, didapat hasilnya 138,4 meter. Nah, ini baru panjang untuk AC ya, sisi AC. Sedangkan yang ditanya adalah tinggi menara. Nah, tinggi menara itu berarti sisi AD ya, dari atas sampai ke tanah sampai ke bawah. Jadi AD sama dengan AC ditambah CD. Nah, maka AD ini didapat AC-nya itu 138,4 ditambah 1,5 meter. Jadinya AD itu total semuanya adalah 139,9 meter. Ini adalah tinggi menara. Kalian boleh kasih kesimpulan di sini. Jadi tinggi menara adalah 139,9 meter. Nah, begitu. Bisa dipahami? Oke. Kalau gitu kita lanjut ke contoh kedua. Nah, katanya sebuah pengamat berada di puncak mercusuar yang tingginya 50 meter. Nah, berarti kalian bisa bayangkan, kemudian kalian ilustrasikan. Nah, kalau Bunda bentuknya seperti ini nih, Bunda gambarkan. Gak gambarkan sih, ngambil dari Google. Nah, di sini ada mercusuar. Terus di situ katanya ada sudut depresi. Sudut depresi itu berarti kan yang melihat ke bawah ya, berarti dari mercusuar ke arah kapal. Nah, di sini Bunda kasih garis bantu, garis horizontal yang akan membuat sudut depresi, yaitu sudut depresinya 30. Kemudian biar jadi segitiga siku-siku, Bunda pakai lagi garis bantu. Nah, yang ditanya itu adalah jarak antara perahu dan mercusuar, berarti dari sini ke sini. Nah, ini juga akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, kita boleh juga menggunakan yang ini ya, karena ini tadi udah siku-siku. Sudutnya 30, berarti di sini adalah sisi depan, ini yang sisi samping, ini sisi miring. Yang ditanyanya itu jarak dari kapal ke mercusuar, berarti sama aja dengan sisi samping yang ditanyanya. Nah, kita gunakan rumus trigono, berarti yang cocoknya itu adalah rumus tan. Tan 30 sama dengan depan per samping. Tan 30 itu nilainya akar 3/3. Depannya adalah 50 ya, karena 50 tinggi mercusuar sama dengan D, per sampingnya yang ditanya. Kemudian kita kali silang, akar 3 kali sa sama dengan 150. Jadi sampingnya adalah 150 per akar 3. Nah, kita bisa rasionalkan ini bentuknya. Jadi 150 akar 3 per 3. Nah, kalau kalian mau mengganti akar 3-nya dengan 1,73, nanti kita dapatkan hasilnya adalah 86,7 meter. Nah, ini adalah jarak menara dan kapal. Nah, ini ya jarak menara dan kapal 86,7